Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi bisnis, di mana pokok pembahasannya yaitu fundamental sistem informasi bisnis. Adapun sub pembahasan, yang pertama tipe sistem informasi bisnis dan yang kedua arsitektur sistem informasi bisnis. Yang pertama, tipe sistem informasi bisnis. Berdasarkan sejumlah pelaku dalam organisasi, sistem informasi bisnis terdiri dari tiga, yakni sistem informasi personal, sistem informasi kelompok, dan sistem informasi perusahaan. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan kategori-kategori spesifik dari sistem yang melayani tiap level organisasi. Ada 6 tipe sistem informasi, yaitu 1. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, Knowledge Work System atau KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Kemudian yang ketiga, Office Automation System OAS adalah sistem komputer seperti pengolah kata, email, dan sistem penjadwalan yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dari data workcase di organisasi. Keempat, manajemen informasi sistem atau MES adalah sistem informasi pada manajemen level sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik. Kelima, Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi di manajemen level sebuah organisasi yang mengkombinasikan data dan model analitis yang rumit untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. 6. Executive Support System ESS adalah sistem informasi pada strategic level sebuah organisasi yang dirancang untuk tujuan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Nah, sedangkan dalam sistem informasi berdasarkan fungsional bisnis dikelompokkan menjadi 1. Sistem informasi akuntansi, kedua sistem informasi keuangan, 3. Sistem informasi manufaktur, 4. Sistem informasi pemasaran, dan yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Adapun tujuan sistem informasi berdasarkan fungsional bisnis adalah 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian proses manajemen yang didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas. Yang pertama itu perencanaan. Formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Kemudian pengendalian. Perencanaan hanyalah sebuah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara sebuah alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Kemudian yang kedua, sistem informasi akuntansi, yaitu sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain: 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kemudian yang kedua, memproses data menjadi informasi
yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber data atau data materialis, equipment, supplier, personal, and fund untuk mengkonversi input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi atau SIA dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Transaksi merupakan memungkinkan perusahaan melakukan operasi penyelenggaraan arsip dan catatan yang up to date dan mencerminkan aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah satu, penjualan produk atau jasa, kemudian yang kedua pembelian bahan baku, barang dagangan, jasa dan aset tetap dari supplier. Kemudian yang ketiga, penerimaan cash. Yang keempat, pengeluaran cash pada supplier. Kemudian yang kelima, pengeluaran kas gaji karyawan. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.